Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Selalulah berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan kalau hidup kita di saat-saat seperti ini selalu aman dalam lindungannya. Saudara-saudara, saya Romo Yosef rasanya kangen sekali untuk menyapa Anda melalui video Bible Learning ini. Karena disinilah kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan, menggali pesan-pesan yang disampaikan di balik teks-teks kitab suci, sehingga kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Sehingga ketika diri kita harus membuat pilihan-pilihan yang sulit, kita jadi punya panduan dalam mengambil keputusan, dan kita yakin bahwa keputusan yang akan kita ambil tidaklah salah. Saudara-saudara, di awal tadi saya memperdengarkan cuplikan dari sebuah lagu rohani di mana si penyanyi berkata, "Kasih setiamu Tuhan lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Seumur hidupku aku akan memujimu. Kuangkat tanganku ke hadiratmu." Saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa ternyata di balik lirik-lirik indah dari lagu rohani tadi ternyata diinspirasikan dari Mazmur bab 63 ayat 4, di mana si pemazmur di situ menyatakan kerinduannya yang sudah sangat mendalam kepada Allah. Saudara-saudara, mengapa manusia merindukan Allah? Tidak lain tidak bukan adalah karena Allah lah sumber atau asal kehidupan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Makanya tidak heran di dalam suara hati kita, di dalam batin kita yang terdalam, selalu muncul kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah dalam doa, dalam ekaristi, dalam membaca firman-Nya. Seolah-olah kalau kita sekarang ini tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi ikut perayaan ekaristi, kita menjadi lemas. Kita tidak bergairah lagi dalam hidup. Kita mudah sekali dibingungkan oleh ilah-ilah zaman ini. Dan juga parahnya adalah kita semakin tidak berdaya dalam perjuangan kita menjalani hidup ini. Alasan kedua mengapa manusia merindukan Allah bisa jadi karena ada begitu banyak halangan-halangan atau juga hambatan-hambatan yang merintanginya untuk datang kepada Allah. Misalnya sakit penyakit, atau karena wabah virus corona sehingga banyak orang tidak bisa lagi merayakan perayaan ekaristi di gereja. Bisa jadi juga ada begitu banyak kesibukan-kesibukan yang merintangi kita untuk datang kepada Allah. Saudara-saudara, di balik rintangan-rintangan itu sebetulnya ada sebuah rintangan yang sangat membahayakan, yaitu ketika manusia hidup di dalam dosa berat. Dosa inilah yang melumpuhkan manusia untuk percaya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dosa yang berat ini jugalah yang akan menghancurkan rasa percaya dalam diri manusia sendiri. Entah pikirannya, entah hatinya, entah seluruh jiwa dan raganya. Karena dosa berat, manusia bukan hanya kehilangan imannya kepada Allah, tetapi juga termasuk kasihnya dan juga harapannya. Tentang masa depannya, tentang apa nasibnya di kemudian hari. Maka orang yang sedang berada dalam dosa berat seringkali bertanya, apakah Allah masih bisa mengampuni dirinya? Apakah dirinya masih pantas di hadapan Allah? Apakah Allah masih menyayangi hidupnya? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang sejenis. Saudara-saudara, pemazmur yang merasakan kerinduan dengan Allah, dia datang pada Allah dan berseru seperti ini. "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau.
Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Saudara-saudara, ketika kita menjadi sulit untuk dekat dengan Tuhan, merasa jauh dari Tuhan, ketika doa-doa kita merasa kosong, kita tidak tahu lagi kepada siapa kita berbicara di dalam doa. Ketika dalam hidup kita sulit sekali merasakan kehadiran Tuhan. Contohlah si pemazmur, dia datang kepada Tuhan, dia ungkapkan segala unek-uneknya, segala masalahnya, segala kerinduannya kepada Tuhan. Si pemazmur percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi dia, bahwa Tuhan selalu membuka tangannya lebar-lebar untuk menyambut kembali anaknya yang ingin pulang kepadanya. Saudara-saudara, di balik itu ada sebuah harapan dari si pendosa bahwa Tuhan yang Maha Kasih akan memulihkan hidupnya. Saudara-saudaraku, dalam Perjanjian Baru, nada yang seperti ini juga bisa kita temukan. Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21 yang kisahnya sudah sangat terkenal memberikan kita sebuah petunjuk tentang langkah-langkah yang harus kita lalui untuk bisa menjawab kerinduan kita kepada Allah. Saya bacakan ayat-ayatnya karena singkat. Ibu dan saudara-saudari Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudara, kalau kita baca dengan jeli ayat-ayat ini, kita akan menemukan 3 buah petunjuk bagaimana manusia diajak untuk memenuhi segala kerinduannya kepada Allah. Yang pertama adalah datang. Yang kedua adalah mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku, ketiga hal inilah yang dibongkar oleh Yesus, di mana tampak sekali Allah membuka tangannya lebar-lebar untuk saya dan juga untuk Anda semua untuk kembali kepadanya, merasakan lagi kebaikan-kebaikannya, merasakan kembali pengampunan dan kerahimannya, dan juga segala macam pemulihan-pemulihan dalam hidup kita. Ketiga tindakan ini, datang, mendengarkan firman, dan melakukan firman Tuhan, harus ada dalam hidup kita secara bersama-sama. Itu idealnya, saudara. Tetapi saudara-saudara, sebagaimana kita tahu, dalam keterbatasan dan kerapuhan kita, seringkali kita tidak mampu melakukan tindakan-tindakan yang diminta oleh Yesus ini. Saudaraku, dinamika kehidupan setiap orang itu berbeda-beda. Bisa jadi kita hanya tidak bisa melakukan 1 dari 3 yang diminta oleh Yesus. Atau orang lain tidak bisa melakukan 2 hal yang diminta oleh Yesus. Atau bisa jadi juga terkadang kita tidak bisa melakukan ketiga-tiganya sekaligus. Trik dari saya adalah dalam keterbatasan dan keterpurukan kita yang paling parah sekalipun, minimal Anda lakukan 1 dari 3 ini. Entah Anda datang kepada Tuhan, meskipun ketika di gereja atau di gedung gereja Anda merasa sepi, Anda merasa tidak mendapat apa-apa. Atau mencoba membaca firman Tuhan. Atau kalau 2 hal ini tidak bisa, cobalah dalam hidup kita untuk belajar melakukan firman Tuhan. Cobalah melakukan ketiga hal yang diminta oleh Yesus. Kalau Anda tidak bisa, cobalah 1 dulu. Dari situ kita akan belajar untuk melakukan yang kedua dan yang ketiga. Datang pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Itulah kualitas iman seorang Kristiani. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.